Prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Khususnya menghindari riba atau bunga, perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan nilai etika dan moral. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama yang memandu perbankan syariah, meliputi riba atau bunga. Ini melarang pengenaan atau penerimaan bunga, penggantinya dengan mekanisme bagi hasil dengan pembagian resiko. Selanjutnya ada riba atau bunga. Ini melarang pengenaan atau penerimaan bunga yang menggantinya dengan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, menghindari transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan, menekankan kontrak yang jelas dan transparansi. Yang ketiga ada masyir atau judi. Ini menghapus transaksi yang didasarkan pada peluang atau spekulasi murni, mendorong investasi yang bertanggung jawab dengan manajemen risiko. Yang keempat ada keadilan. Ini memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, mempromosikan tanggung jawab sosial dan berperilaku etis. Prinsip-prinsip ini melampaui perbankan tradisional dan mempengaruhi cara transaksi keuangan yang dilakukan di pasar. Penerapan prinsip perbankan syariah di pasar. Penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam pasar dapat diamati dalam berbagai aspek. Yang pertama, pembiayaan dan investasi. Itu meliputi mudharabah atau bagi hasil, kemitraan di mana satu pihak atau investor menyediakan modal sementara pihak lain atau pengusaha mengelola bisnis. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati sebelumnya. Model ini dapat diterapkan dalam pengaturan pasar di mana pengusaha membutuhkan modal untuk membeli barang atau memperluas bisnis. Selanjutnya ada musyarakah atau kemitraan. Kemitraan ini di mana semua mitra menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha patungan. Ini dapat diterapkan untuk usaha kolaboratif dalam pasar, seperti membangun kios bersama atau menggabungkan sumber daya untuk pembelian grosir. Selanjutnya ada mudharabah atau penjual harga pokok ditambah keuntungan. Penjualan di mana penjual mengungkap biaya barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian dalam pasar, memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dengan pemahaman yang jelas dan tentang biaya dan keuntungan. Yang kedua ada transaksi dan perdagangan yang meliputi pertama salam atau penjualan laju. Kontrak di mana pembeli membayar barang di muka, tetapi pengiriman ditangguhkan sehingga tanggal kemudian. Ini dapat berguna untuk mengamankan pasokan di muka untuk barang musiman atau memastikan ketersediaan item tertentu di pasar. Selanjutnya ada istisna atau kontrak untuk pembuatan. Kontrak di mana pembeli membayar produk yang diproduksi dengan penjual bertanggung jawab atas proses produksi. Ini dapat diterapkan di pasar di mana pengrajin atau perajin memproduksi barang atas pesanan. Selanjutnya ada ijara atau sewa. Kontrak di mana pemilik aset, misalnya kios atau peralatan, menyewakannya kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Ini dapat digunakan untuk menyediakan akses ke sumber daya bagi penjual atau bisnis di pasar. Yang ketiga yaitu pertimbangan etis yang meliputi harga yang adil atau prinsip Islam menekankan harga yang adil dan mencegah penipuan harga atau manipulasi. Ini berlaku untuk transaksi di pasar di mana penjual diharapkan menawarkan barang dengan harga yang wajar. Selanjutnya ada transparansi dan kejujuran. Transparansi dalam transaksi sangat penting dengan pengungkapan yang jelas tentang kualitas produk, asal, dan potensi risiko. Ini mendorong kepercayaan dan keyakinan dalam lingkungan pasar. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Perbankan Islam mendorong tanggung jawab sosial, bermaksud mendukung masyarakat lokal dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi. Ini dapat dilihat dalam inisiatif yang menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil atau dukungan bagi individu yang kurang mampu dalam pasar. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Meskipun penerapan prinsip perbankan syariah di pasar menawarkan manfaat potensial, tantangan pun juga ada. Yang pertama, kesadaran dan
lembaga keuangan Islam, pemangku kepentingan pasar, dan badan mengatur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik pasar yang etis dan berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah integrasi prinsip perbankan syariah ke dalam pasar menghadirkan peluang yang signifikan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, pasar dapat menimbulkan rasa kebersamaan, mempromosikan keadilan ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan semua peserta. Namun, mewujudkan potensi ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan infrastruktur, dan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan umum. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video